Satu keluarga dan seorang polisi menjadi korban pembacokan pelaku yang merupakan mantan narapidana di Makassar, Sulawesi Selatan. Pelaku akhirnya tewas setelah dikepung polisi. Syarifuddin Daenglewa tewas ditembak polisi usai membacok 3 orang yang merupakan satu keluarga serta seorang polisi di Makassar, Sulawesi Selatan. Sebelumnya pelaku yang merupakan mantan narapidana ini bersembunyi di kediamannya di Jalan Pampang, Makassar. Sementara 4 korban pembacokan pelaku dilarikan ke Rumah Sakit Ibnu Sina Makassar untuk menjalani perawatan intensif. Kami menemukan 3 orang korban yang dilakukan pemarangan oleh pelaku. Kemudian untuk jajaran Panakukang melakukan pencarian terhadap pelaku ini karena informasi dari warga pelaku masih berkeliaran melarikan diri namun dengan membawa parang. Jadi warga merasa terancam sehingga kami dari jajaran Panakukang melakukan pencarian terhadap pelaku. Di perjalanan kami menemukan dan informasi dari warga pelaku ini bersembunyi di salah satu rumah di daerah Pampang. Kemudian anggota berupaya melakukan penangkapan, namun pelaku ini melakukan perlawanan dan penyerangan terhadap anggota kepolisian yang sedang melakukan tugasnya dengan memarangi bagian muka dan kaki dari anggota kami. Sehingga anggota dari Panakukang melakukan tindakan tegas terukur kepada pelaku ini. Polisi langsung menggelar olah tempat kejadian perkara. Tempat kejadian berada di Jalan Barawaja dan Jalan Pampang, Makassar. Polisi masih menyelidiki motif pelaku melakukan aksi pembacokan. Jasad pelaku kini berada di Rumah Sakit Bayangkara, Makassar untuk diotopsi. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Abdullah, TV One mengabarkan. Lantas bagaimana informasi terkini dari kasus penyerangan terhadap 4 orang korban ini pemirsa? Kita bergabung dengan reporter TV One Andi Kumala yang berada di Mapolrestabes Makassar, Sulawesi Selatan. Silakan Andi Kumala. Iya, Tisha dan Andro, siang tadi memang warga kota Makassar digegerkan dengan kasus pembacokan satu keluarga yang dilakukan di Jalan Barawaja Makassar. Saat ini pelaku yang merupakan keluarga di mana para korban adalah istri dan juga mertua dari pelaku sudah tewas dilumpuhkan oleh aparat kepolisian. Lalu bagaimana hasil dari olah TKP? Malam ini saya akan menanyakan langsung kepada Kasubag Humas Polrestabes Makassar, Kompol Edi Supriyadi. Selamat petang, Pak. Ya, selamat petang. Ya, Bapak mungkin bisa disampaikan hasil olah TKP terakhir dari kasus tadi, Pak. Terima kasih. Jadi hasil olah TKP di lokasi kejadian penganiayaan yang terjadi di Kelurahan Karuisi, betul bahwa pada saat jam 12.30 terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh DL terhadap istri dan kedua mertuanya. Kemudian pada saat terjadi penganiayaan, pertama kali yang melihat langsung adalah tetangga daripada korban. Karena korban dalam hal ini istrinya yang pertama berteriak keluar, setelah itu saksi memanggil tetangganya untuk melihat langsung dan melihat di rumahnya dan membawa seluruh 3 korban ke Rumah Sakit Ibnu Sina. Bapak, dari hasil olah TKP sementara, apa sebenarnya motif dan latar belakang dari pelaku, Pak? Motif daripada pelaku sehingga terjadi penganiayaan adalah yang pertama, pelaku sementara ini menjalani hukuman di Lapas Makassar. Kemudian informasi terakhir bahwa pelaku ini sementara melakukan ataukah melaksanakan asimilasi. Motif yang kedua adalah pada saat pelaku menjalani asimilasi dan mendengar kabar bahwa istri daripada pelaku ini digugat untuk bercerai dan kedua mertuanya melarang pelaku untuk ketemu dengan istrinya. Jadi
dalam menjalani hukuman akan digugat cerai oleh istri begitu ya, ada rasa dendam. Kemungkinan besar ini baru data awal yang kita peroleh daripada keluarga korban. Kondisi terkini dari para korban, Pak? Kondisi terkini daripada korban yang sementara empat-empatnya di Rumah Sakit Ibnu Sina. Keempat korban ini, yang pertama istrinya, kedua dan tiga adalah mertuanya, dan dari pihak kepolisian satu orang dari Polsek Panakukang. Kondisi istri dan mertua perempuan daripada pelaku, informasi terakhir dari medis bahwa dalam keadaan kritis. Untuk anggota dan mertua laki-laki sudah keluar dari ambang kritis. Jadi untuk korban daripada Bribka Malkadri itu sudah tahap proses pemindahan ke Rumah Sakit Bayangkara. Baik, terima kasih Pak Edi atas penjelasannya. Ya pemirsa, itu tadi terkait dengan kasus pembacokan satu keluarga di Jalan Barawaja, Makassar. Kita kembali ke rekan-rekan di Jakarta. Andi Kumala melaporkan langsung dari Makassar, Sulawesi Selatan. Terima kasih. Pemirsa, sejumlah rumah sakit nakal diduga memanipulasi data kematian pasien kala pandemi corona. Selengkapnya sesaat lagi.